Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba untuk berbagi informasi, ada sedikit strategi atau konsep atau mekanisme terbaru yang akan dilakukan oleh PAN RB atau Cahyokumolo pada tahun 2023. Akhir-akhir ini sedang heboh ya teman-teman ya, terkait dengan penghapusan honorer di tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan ada strategi serta konsep terbaru yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk teman-teman honorer di tahun 2023. Baiklah, bagaimana pembahasannya? Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Di sini aku mengutip dari CNBC Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Cahyokumolo menegaskan strategi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, ini adalah kutipan dari pernyataan Cahyokumolo ya teman-teman terkait dengan honorer di tahun 2023. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Menteri Cahyo menjelaskan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Sejak tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman ya, terkait dengan rekrutmen honorer itu bukan perintah dari pemerintah pusat teman-teman, akan tetapi itu merupakan inisiatif dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah untuk upah tenaga honorer itu belum mencapai standarisasi dari upah minimum suatu daerah seperti itu. Nah, Cahyokumolo juga menegaskan bahwa dengan skema itu pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Nah, terkait dengan outsourcing ini sudah aku tegaskan di videoku yang sebelumnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya kembali, silakan untuk menonton videoku yang sebelumnya. Begini, yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan di tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR. Sebetulnya benar juga apa yang dikatakan oleh Cahyokumolo teman-teman, karena untuk pengalaman pribadiku, aku juga sudah pernah honor di suatu daerah ya, di daerahku sini, kurang lebih sekitar 2 tahunan. Itu memang terkait dengan upahnya atau gaji kita per bulan itu jauh di bawah UMR. Dan apalagi kalau misalkan teman-teman itu dari tamatan SMA. Kembali lagi dengan PAD untuk daerah masing-masing. Ada juga honorer yang gajinya juga cukup tinggi ya, karena PAD suatu daerah itu tinggi. Nah, sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Alek Deni mengatakan, secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48/2005, Jo PP nomor 43/2007, dan terakhir diubah dalam PP nomor 56/2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Semenjak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN khusus pegawai honorer seharusnya tidak dilakukan oleh KLD. Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau P3K, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini, ujar Alek Deni selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB. Begini teman-teman maksudnya dari Alek Deni ini. Nah, pada tahun 2012 atau sebelumnya itu kalau tidak salah zaman Presiden SBY itu memang ada pengangkatan besar-besaran untuk honorer di suatu instansi maupun di sekolah. Jadi pada saat itu memang hanya mengumpulkan administrasi saja, tidak melalui seleksi apa-apa lagi. Jadi langsung diangkat menjadi PNS dan bahkan tidak lagi menjalani CPNS seperti yang kita alami sekarang ini ya teman-teman ya. Nah, Alek Deni ini mengatakan bahwa terkait dengan pengangkatan honor menjadi CPNS itu sudah tidak lagi dilakukan setelah tahun 2012. Nah, kalau misalkan pun ada, silahkan untuk mengikuti seleksi dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
Nah, kalau misalkan di tahun 2012 ke bawah, itu teman-teman kalau misalkan sudah memenuhi syarat, teman-teman akan langsung diangkat sebagai PNS. Akan tetapi untuk periode yang sekarang sudah ada PP-nya, pergantian beberapa kali peraturan pemerintah atau peraturan presiden ya teman-teman ya. Itu mengatakan bahwa meskipun teman-teman sudah mengikuti syarat, akan tetapi teman-teman harus mengikuti seleksi seperti itu. Jadi tidak lagi diangkat langsung menjadi PNS. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat aku sampaikan terkait dengan strategi atau skema yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan pengangkatan honorer di tahun 2023. Semoga membantu. Bye-bye.